garis bawahnya di lebih efektif dan lebih efisien ini tadi. Kemudian pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya, budaya perusahaan, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan, etika, nilai, dan sistem. Gitu. Kemudian ini juga bisa, ya nggak apa-apa langsung gabung Mbak. Kemudian juga bisa bermaksud, pilar itu tiang Mbak. Kemudian juga bisa berarti sebagai sejumlah prinsip, kebijakan, dan sistem manajemen perusahaan yang mengelola aktivitas operasional perusahaan secara lebih efisien, efektif, bertanggung jawab, dan menguntungkan bisnis perusahaan, serta mencapai sasaran strategis dengan menggunakan berbagai prinsip praktek bisnis yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga memperhatikan lingkungan dan berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku. Sama good governance sama good corporate governance, tujuan dan cara melakukannya pun sama. Prinsip-prinsipnya, terus elemen yang harus mendukung itu juga sama. Cuman bedanya memang yang ada corporate-nya itu lebih ditujukan kepada perusahaan-perusahaan atau organisasi gitu. Kemudian good corporate governance ini juga bisa berarti sebagai sejumlah peraturan yang mengendalikan perusahaan untuk meraih keuntungan dan penambahan nilai lainnya bagi pihak pemegang kepentingan seperti pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahaan, karyawan, dan bagi perusahaan itu sendiri. Dari semua ini, definisi ini tadi bisa digarisbawahi ya, bahwa pertama ini ya, ada nilai tambah. Kemudian ada efektif dan efisien. Ada pertanggungjawaban. Ada nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku gitu. Jadi intinya semua yang ada di sini itu sama dengan yang di corporate good governance itu tadi, beberapa prinsip yang harus dijalankan itu. Seperti pertanggungjawaban, transparansi, dan lain sebagainya. Gitu. Nggak mesti gabungan Mbak, nggak mesti gabungan perusahaan. Misalnya perusahaan Ericsson tanpa Sony aja. Maksudnya satu perusahaan aja juga bisa melakukan good corporate governance gitu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di good governance tadi, bahwa mereka juga memiliki prinsip-prinsip transparansi, ada pengungkapan, jadi terbuka gitu ya. Kemudian ada kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Elemen-elemennya apa? Yang pertama, ini bisa dibaca nih di kegiatan belajar kedua. Elemen-elemennya apa? Pertama, fokus kepada board. Board ini seperti kayak nilai-nilai yang dianut dari sebuah perusahaan gitu. Jadi ada tujuan yang dianut sebagai dalam suatu perusahaan, maka itu dijabarkan kepada board itu tadi, board. Nah, ini tadi para karyawan atau manajer itu harus fokus kepada tujuan yang ada pada board itu tadi. Kemudian elemen yang lainnya adalah hukum dan peraturan. Jelas karena perusahaan yang besar itu biasanya harus nggak hanya besar aja sih, yang kecil juga harus patuh pada hukum dan peraturan. Dan yang berikutnya adalah pengelolaan SDM secara E3P. E3P ini apa? Yaitu efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Kemudian yang berikutnya adalah tarif. Tarif ini singkatan, yaitu transparansi, accountability atau pertanggungjawaban, responsibility, independensi, dan fairness. Ya, ada di halaman 12.29 sampai 12.31. Ada tujuan organisasi dan strategic control. Gitu.
atau pengendalian strategi. Itu adalah elemen-elemennya. Nah, setelah dilaksanakan ini semua kan bagus tuh prinsip-prinsip yang dianut, bahwa dengan adanya good corporate governance ini kan orang jadi cenderung nggak bisa KKN lagi kan, korupsi udah nggak bisa karena semuanya transparan dan harus bertanggung jawab. Gimana caranya mereka bisa korupsi kalau harus transparan ya kan. Nah, tapi setelah ini dilaksanakan, apakah berhenti di situ saja? Oh, ternyata enggak, harus ada kelanjutannya. Yang pertama harus ditindaklanjuti dengan cara mereview. Mereview itu dikaji ulang, dilihat ulang gitu. Bagaimana langkah-langkah selama ini yang diambil, apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah benar, apakah cukup transparan atau seperti apa gitu. Kemudian direvisi. Jadi kalau misalnya ada yang salah, oh kemarin kita salah di bagian ini, bagian A gitu, supaya tidak menghancurkan semua tujuan kita gitu, makanya harus diperbaiki langkah-langkahnya gitu. Ada beberapa hal yang harus direvisi atau diperbaiki gitu. Kemudian juga menyempurnakan peraturan. Jadi kalau misalnya ada peraturan yang menahun, yang sudah ada sejak tahun, bahkan Jepang belum ke sini gitu ya, terus habis itu masih ada sampai sekarang, dan itu sudah nggak cocok dengan zaman sekarang, nah itu bisa diganti. Atau misalnya ada peraturan lama yang masih bisa digunakan sekarang, tapi masih kurang cocok, nah itu bisa disempurnakan gitu. Yang berikutnya adalah menegakkan ancaman sanksi dan memberlakukan itu tanpa adanya diskriminasi. Tanpa ada diskriminasi. Jadi sanksinya ini bisa macam-macam, bisa berupa hukuman disiplin. Misalnya ada penurunan pangkat itu yang aslinya jadi direktur. Oh, kalau direktur susah sih biasanya. Bisa dari manajer terus ke supervisor yang biasa aja gitu. Terus ada tuntutan ganti rugi gitu. Jadi misalnya merusakkan barang kantor secara sengaja. Saya lagi kesel sama pacarnya ya, terus habis itu telepon kantor dibuang kayak gitu. Nah, itu harus ganti rugi dong, jelas. Atau ada proses hukum kalau itu memang benar-benar fatal. Misalnya menjelekkan nama baik yang sampai parah kayak gitu. Nah, itu bisa diproses ancaman hukum dan itu harus diberlakukan untuk semuanya, nggak ada diskriminasi. Bukan mentang-mentang karena yang jadi manajer itu loh anaknya direktur ini, makanya nggak bisa diberlakukan peraturan ini, nggak bisa kayak gitu. Di dalam good corporate governance semuanya itu sama, semuanya ada hak dan kewajiban gitu. Kalau sesuatu kena sanksi karena itu memang perlakuannya mereka yang kurang benar, maka itu harus diberlakukan. Dan yang ketiga ada lagi nih, penilaian mandiri atau penilaian independen gitu. Maksudnya apa ini? Setelah itu tadi kita menilai diri sendiri, jadi kan kita sudah mereview nih dan segala macam, sudah menindaklanjuti beberapa langkah di dalam good corporate governance. Tapi supaya lebih tahu apakah yang dilakukan itu sudah benar atau sudah tepat sasaran atau sudah sukses atau enggak, kita bisa menanyakan pada pertama lingkungan internal kita, yaitu dengan melakukan penilaian mandiri. Misalnya nih, nyebar-nyebar kuesioner kepada karyawan kayak gitu. Atau bisa melakukan independent assessment. Independent assessment ini lebih ke lingkungan eksternal gitu. Jadi kita bisa minta tolong kepada barang sampai ada badan-badan yang biasanya mengetes gitu, apakah perusahaan ini sudah layak manajemennya, udah mengikuti good corporate governance atau tidak, seperti itu. Jadi ini bisa audit kayak gitu. Ada ini dua hal yang berbeda ya. Kalau penilaian mandiri ini tadi kan diri sendiri, yaitu dari lingkungan internal.
bisa itu dari manajer yang menilai